Pendekar Pedang Bab 267-269. Villa Gunung Yunding dikelilingi oleh awan dan kabut. Chu Tianxiong melihat lebih dari selusin tong besar air mineral di depannya dengan wajah bingung. Anjing tua yang menjilati cemberut, melihat berulang-ulang, mencoba menemukan beberapa bukti bahwa ini bukanlah air mineral biasa. Namun pada akhirnya anjing penjilat tua itu kecewa, ini air mineral biasa yang tidak bisa ditemukan di air mineral biasa. Tuan Qin, hal baik yang Anda katakan hanyalah air mineral ini. Tanya Chu Tianxiong ragu-ragu. Qin Fan mengangguk, dan menjawab dengan ringan, "N." Anjing tua itu memutar matanya, "Hehe, apakah kamu tidak ingin aku menjual air mineral?" "Mengapa tidak? Aku hanya ingin kamu menjual air ini." Suaranya datar, tanpa sedikit pun nada bercanda. Anjing penjilat tua segera menolak dengan kata-kata lurus, "Tuan Qin, saya, Chu Tianxiong, juga bos besar di Dongzu. Untuk hal-hal seperti menjual air, Anda harus mempekerjakan orang lain." Meskipun saya anjing penjilat. Tapi menjilati anjing itu juga bermartabat. Cicipi dulu sebelum membuat keputusan. Qin Fan menunjuk ke segelas air di atas meja dengan matanya. "Saya tidak akan menjual air mineral bahkan setelah mencicipinya. Jika saya adalah bos Dongzu yang bermartabat, jika saya menjual air di depan umum, mengapa saya tidak keluar dan berkeliaran di masa depan?" Sambil mengutuk, Chu Tianxiong mengambil gelas di atas meja dan menuangkan air roh ke dalam gelas. "Tuan Qin, saya dapat menemukan adik laki-laki untuk membantu Anda dengan hal-hal seperti menjual air." Tiba-tiba, suara Chu Tianxiong berhenti tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya membatu di tempat seperti sengatan listrik. Air energi spiritual meleleh di mulut, dan energi spiritual yang kaya mulai melonjak di tubuh Chu Tianxiong yang sudah kotor, memperbaiki tubuhnya yang rusak. Anjing tua yang menjilati merasa seperti orang yang haus selama 2 hari di padang pasir dan tiba-tiba meminum sebotol air madu yang dingin dan manis untuk menghilangkan dahaga. Ini seperti gadis korek api kecil yang tiba-tiba masuk ke kamar anak-anak yang hangat. Aura langit dan bumi tidak hanya memelihara tubuh, tetapi juga jiwa yang berada di dalam tubuh. Itulah kenikmatan ganda dari jiwa dan raga. Terlebih lagi, apa yang Qin Fan buatkan untuk diminum oleh Chu Tianxiong adalah air aura murni, yang merupakan aura langit dan bumi yang murni. Qin Fan diam-diam melihat ekspresi Chu Tianxiong, dari tercengang hingga menikmati hingga terkejut. Kakak Chu memang orang dengan cita-cita luhur yang bertekad untuk pergi jauh-jauh ke hitam di jalan yang menjilat anjing, dan kepalanya menoleh dengan sangat cepat. Dia menekan kegembiraan dalam tubuh dan jiwanya, dan buru-buru berkata, "Tuan Qin, saya pikir menjual air juga sangat berarti." Qin Fan berkata dengan ringan, "Tidak. Anda adalah Universitas Dongzu yang bermartabat. Saudara, Anda harus mencari orang lain untuk menjual air." Chu Tianxiong sedang terburu-buru, dan berkata dengan cepat, "Tidak, Tuan Qin, Anda salah, bos Dongzu menjual air sendiri, sehingga saya bisa terlihat mudah didekati." "Tuan Qin." Chu tidak dapat memahami kerja kerasnya upaya yang baru saja dia lakukan, tetapi sekarang Chu telah sepenuhnya mengerti. Oleh karena itu, Chu secara pribadi harus melakukan hal-hal seperti menjual air. Qin Fan berbalik dan duduk di kursi, dan berkata dengan ringan, "Tidak, aku akan membiarkanmu, ayo. Adik laki-laki." Chu Tianxiong tahu bahwa Qin Fan marah dengan sikapnya barusan, jadi dia buru-buru berkata dengan wajah sedih, "Chu baru saja bingung, dan merupakan kehormatan terbesar dalam hidup Chu untuk dapat menjual air untuk Tuan Qin. Tuan Qin yakin untuk menyerahkan masalah ini kepada Chu, dan Chu berjanji untuk memuaskan Tuan Qin." Melihat bahwa itu hampir sama, Qin Fan berhenti menggodanya, dan berkata dengan ringan, "Ini adalah air spiritual, air biasa. Meminumnya berkhasiat menyembuhkan penyakit, menguatkan tubuh, dan memperpanjang umur. Persen dari keuntungan." Chu Tianxiong tersenyum ketika mendengar ini, dia sangat terkejut, menyembuhkan penyakitnya, memperkuat tubuhnya, memperpanjang hidupnya, salah satu dari ini bisa membuat dunia menjadi gila. Seperti kata pepatah, apapun yang Anda beli, ada tawar-menawar, tetapi tidak ada tawar-menawar saat Anda menemui dokter. Dapat dilihat betapa berharganya obat-obatan yang dapat menyembuhkan penyakit,
bahkan pembayaran pertama di dunia mengatakan bahwa jika seseorang dapat mengungguli dia di masa depan, itu pasti bakat di bidang biomedis. Selain itu, dari arti kata-kata Qin Fan, Chu Tianxiong dapat dengan mudah mengetahui bahwa air energi spiritual ini tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga memperkuat tubuh tanpa penyakit. Ini hanyalah obat yang harus dimiliki untuk bepergian di rumah, membunuh orang dan mencuri barang, wanita dan pria, dan cocok untuk segala usia. Adapun perpanjangan hidup yang terakhir, saya khawatir itu akan menyebabkan gelombang besar di seluruh dunia. Sering dilaporkan dalam berita bahwa untuk memperpanjang hidup mereka, seorang pria kaya meminum obat anti penuaan, dan satu suntikan adalah kekayaan yang tidak akan dapat diperoleh orang biasa dalam beberapa masa hidup. Jika air energi spiritual semacam ini diluncurkan, itu akan disalin dengan harga setinggi langit. Chu Tianxiong tiba-tiba menatap Qin Fan dengan penuh harap, dan bertanya dengan suara gemetar, "Tuan Qin, berapa banyak yang ingin Anda jual untuk sebotol air roh ini? Bisakah saya membeli sebotol dengan harga internal terlebih dahulu?" Kata Qin Fan enteng. Minum saja kalau mau. Plop. Anjing tua yang menjilati langsung berlutut, matanya memerah karena kegembiraan. "Tuan Qin, Anda adalah orang tua saya yang terlahir kembali." Qin Fan memutar matanya ke arahnya, "Bertingkah seperti Anda benar-benar memilikinya. Tidak pernah melihat dunia seperti ibumu. Kamu bangun duluan, kamu sama sekali tidak mengerti aku." Ah, Chu Tianxiong buru-buru bangun, bersikap mendengarkan dengan penuh perhatian. Qin Fan melirik air energi spiritual, dan berkata dengan tenang, "Air energi spiritual yang akan Anda jual di masa depan harus dicampur, dan rasionya untuk sementara ditetapkan 10.000 banding 1. Ah, kenapa begitu? Apakah Tuan Qin kekurangan uang?" Chu Tianxiong berpikir bahwa Qin Fan adalah seorang pengusaha berhati hitam yang menjual anggur palsu. "Jika kamu minum air energi spiritual yang tidak dicampur untuk waktu yang lama, kamu akan meledak dan mati. Itu sebabnya." Chu Tianxiong gemetar dan berkeringat dingin. Baru saja, dia hampir ingin memegang botol secara langsung. Tiup. Terus terang, air energi spiritual ini adalah produk dari energi spiritual langit dan bumi yang terkompresi. Ini adalah energi spiritual langit dan bumi yang sangat kuat. Orang biasa mengambil terlalu banyak dan tidak dapat menyerapnya sama sekali. Pada akhirnya, mereka akan meledak dan mati. Hanya setelah pengenceran tubuh orang biasa bisa buang air besar dan menyerapnya tanpa efek samping. Ketika Qin Fan baru saja kembali dari alam abadi, dia hanya menggunakan selusin mililiter air energi spiritual yang dia jual ke Wang Feiyu. "Lalu bagaimana cara menetapkan harganya?" tanya Chu Tianxiong. "Meskipun dicampur, efek air roh ini tidak berubah, tetapi waktunya telah diperpanjang, jadi itu pasti harga setinggi langit." Qin Fan berkata, "Hanya 2 kali lipat harga air mineral biasa." Puff. Bola mata Chu Tianxiong hampir jatuh ke tanah. "Tuan Qin, apakah Anda melakukan amal? Bahkan jika harga air aura semacam ini 10.000 kali lebih tinggi dari air mineral biasa, pasokannya akan terbatas. Saya sarankan untuk menetapkannya pada 1.000 yuan per botol, jangan khawatir. Serahkan padaku untuk memasarkan, dan aku berjanji bahwa dalam setahun, air energi spiritual kita akan dijual ke dunia." Chu Tianxiong merasakan kehilangan darah untuk sebotol 1.000 yuan. "Air Tuhan. Jika Anda mengambil rute kelas atas, saya khawatir jika Anda menjual sebotol 100.000, Anda akan dijarah." Qin Fan menggelengkan kepalanya, "Tidak, lakukan saja apa yang saya katakan. Selain itu, air lingki hanya dijual di tangan timur untuk saat ini." "Kenapa?" Tuan Qin tidak terlihat bodoh. Qin Fan mengangkat kepalanya sedikit, dengan bintang bersinar di matanya, untuk sebuah janji. Melihat sosok Qin Fan, Chu Tianxiong tiba-tiba merasa sangat tinggi, dan mau tidak mau suara nyaring dan kuat terdengar di telinganya. Pemuda itu sopan, berteman dengan wudu, laki-laki, lubang hati dan kantong empedu, rambut menjulang. Dalam sebuah percakapan, hidup dan mati itu sama, sebuah janji bernilai $1.000. Chu Tianxiong dengan senang hati turun gunung untuk mendaftarkan perusahaan, dan keluar untuk mencari basis produksi. Tentu saja,
sebelum pergi, sanjungan lain tidak bisa dihindari. Tuan Qin berkata bahwa ada hal yang baik, dan itu benar-benar hal yang luar biasa. Qin Fan berdiri di atap villa, melihat ke utara, dan ketika produksi air energi spiritual mulai berjalan sesuai rencana, dia telah memenuhi janjinya dan menyelesaikan salah satu kekhawatirannya. Embusan angin utara bertiup melewati villa, membawa hawa dingin yang menggigit, dan beberapa kepingan salju melayang di langit kelabu. Sebelum saya menyadarinya, itu sudah musim dingin. Meskipun suhu tidak berpengaruh pada Qin Fan, dia masih biasa melayang dari atap dan berjalan ke ruang tamu. Baru saja aku duduk di kursi, telepon berdering. Setelah melihatnya, ternyata itu adalah Guru Li dari sekolah. Guru Li, apakah ada sesuatu? Suara serius Guru Li terdengar, Qin Fan, harga dingin akan dirilis hari ini, dan sekolah akan mengadakan acara pertemuan besok, dan saya berharap semua siswa dapat datang untuk berpartisipasi. Qin Fan berkata, oke, saya akan ke sana tepat waktu besok. Iya. Saat Guru Li menutup telepon, Lin Yun menelepon. Qin Fan, sekolah sedang libur hari ini, dan besok akan ada acara pertemuan kelompok, termasuk makanan dan penginapan, permainan gratis, jangan lewatkan. Saat panggilan tersambung, suara bersemangat Lin Yun berderak seperti kacang polong. Guru Li baru saja memberitahu saya, dan saya akan tiba tepat waktu besok. Lin Yun mengubah topik pembicaraan, hei, ketika Anda datang besok, saudaraku, ada sesuatu yang baik untuk diberitahukan kepada Anda. Hari ini, besok aku akan menunggumu di gerbang sekolah, sampai jumpa. Oke. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Lin Yun, Murong Linger menelepon lagi dalam beberapa menit. Qin Fan tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, lalu menyambungkan telepon. Kakak Qin Fan, akan ada kegiatan berkumpul di sekolah besok, ayo pergi bersama. Oke, aku akan ke sana tepat waktu besok. Bagus, aku akan menunggumu besok. Hatiku meleleh. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Murong Linger, Qin Fan tidak meletakkan teleponnya, dia sedang menunggu panggilan lain. Benar saja. Beberapa menit kemudian, melihat 3 karakter besar Ye Qingcheng di ide penelepon, Qin Fan terhubung dengan beberapa kesusahan. Ujung telepon yang lain terdiam selama 2 detik, dan kemudian terdengar suara dingin dan menyenangkan Ye Qingcheng. Besok akan ada acara kumpul-kumpul, apakah kamu mau pergi? Iya. Qin Fan menjawab dengan lembut, terlihat sedikit acuh tak acuh. Di ujung lain telepon, ada keheningan 2 detik lagi, dan kemudian dia berkata, ayo pergi bersama. Oke. Setelah berbicara, Qin Fan berhenti, lalu berkata, komunitas saya akan mencari Anda besok. Yah, aku akan menunggumu percakapannya. Sangat sederhana, tetapi Qin Fan tahu betul bahwa jika dia tidak pergi ke komunitas besok, Ye Qingcheng akan menunggu sampai akhir waktu. Ini adalah gadis yang gigih dan hampir menakutkan. Keesokan paginya, Qin Fan datang langsung ke masyarakat. Ketika dia naik ke atas, Ye Qingcheng dan Xia Zhu telah selesai berdandan dan sedang menunggunya di ruang tamu. Ye Qingcheng hari ini merias wajah tipis, mengenakan jaket putih selutut, dan rambut hitam panjangnya tergerai di bahunya yang harum, dengan sikap dingin dan tak tertandingi, seperti peri 9 hari. Itu masih sangat indah sehingga orang tidak bisa berpaling, bahkan Qin Fan sedikit linglung. Mengenakan jaket kulit hitam ketat dan celana kulit, Xia Zhu, yang membungkus sosoknya sedikit berlebihan, mendengus dingin, apa yang kamu lihat? Aku tidak peduli jika aku meninggalkan menantu yang begitu cantik di sini sendirian untuk berhari-hari. Terhubung dan pergi. Xia Zhu. Ye Qingcheng tersipu dan memelototi Xia Zhu. Qin Fan memandang Ye Qingcheng, dan berkata dengan ringan, maaf, aku agak sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak menjagamu. Tidak apa-apa, kamu punya urusan sendiri, jangan khawatir tentang Xia Zhu, dia memang seperti itu. Ye Qingcheng menjelaskan dengan enteng. Kalau begitu, ayo pergi. Oke. Qin Fan berjalan di depan, Ye Qingcheng dan Xia Zhu mengikuti, dan ketiganya pergi ke sekolah bersama. Ketika dia berada 200 meter dari sekolah, Qin Fan melihat seorang gadis tinggi dan cantik mengenakan rok rajutan putih dan rompi hitam kecil berdiri di bawah pohon cemara di sebelahnya.
Gadis itu mendongak dari waktu ke waktu, seolah menunggu seseorang. Qin Fan diam-diam mengerutkan kening, berharap dia tidak akan bertarung nanti. Qin Fan. Ketika Qin Fan datang ke jangkauan pandangan Murong Linger, Xiao Nizi berseru dengan penuh semangat, dan berlari ke arah Qin Fan dengan riang. Dia benar-benar ingin memeluk Qin Fan, tetapi ketika dia melihat Ye Qingcheng yang dingin dan tak tertandingi di belakang Qin Fan, Xiao Nizi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Berdiri 1 meter dari Qin Fan, dia tersenyum canggung dan menyapa, "Qin Fan, lama tidak bertemu, apa kabar?" Siswa Ye juga ada di sini. Xia Zhu memutar matanya dan berkata dari lubang hidungnya, "Huff." Xia Zhu tidak akan pernah memberikan wajah yang baik kepada saingan nona yang sedang jatuh cinta. Ye Qingcheng tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Qin Fan tersenyum dan berkata, "Aku masih sama. Bagaimana kabarmu? Apakah tidak ada yang salah dengan keluarga Murong?" Dan Ye Qingcheng masing-masing, dan berkata dengan ringan, "Masuk." Oke. Tampaknya keduanya adalah gadis yang mengetahui situasi umum tidak memiliki konfrontasi dan konfrontasi legendaris. Qin Fan diam-diam menghela nafas lega. Adapun saudara laki-laki yang mengatakan akan menunggunya di gerbang, Qin Fan berjalan di sekitar sekolah dan tidak melihatnya. Silaturahmi ini dalam rangka memperingati 50 tahun berdirinya sekolah tersebut, dan bisa juga dikatakan sebagai perjalanan menjelang liburan bagi para siswa, terutama siswa jurusan ketiga SMA, agar bisa menghilangkan tekanan dan tekanan. Lebih baik menghadapi ujian besar tahun depan. Qin Fan tidak melihat Lin Yun berlari ke arahnya secara misterius sampai tim berkumpul dan hendak naik bus. Dia menepuk bahu Qin Fan, dengan senyum khas di wajahnya. "Hei, Qin Fan, apakah kamu merindukanku? Keluar." Qin Fan menendang pantatnya. Fatih Lin mengelak dengan fleksibel dan mengeluh, "Hei, perhatikan, aku tidak sendirian sekarang, dan membiarkan orang lain melihatnya akan memengaruhi citraku yang mulia." Mata Qin Fan langsung melebar, "Apakah kamu hamil?" "Uff." Tanda seru. Lin Yun hampir memuntahkan darah, "Aku hamil dengan ukuranmu." "Aku." "Hehe, aku punya pacar." Qin Fan tidak terkejut kali ini, tetapi hanya mengeluarkan suara "oh." "Sudah pergi. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Misalnya, selamatkan aku." Lin Yun merasa tidak nyaman, Qin Fan terlalu tenang. Ketika Chen Mo tahu dia punya pacar, dia melompat dari kursi dan kepalanya hampir terbentur atap. Qin Fan meliriknya, mencibir dan berkata, "Bukankah kamu baru saja menemukan pacar? Kamu akan terpana." Ingin Qin Fan melihat dengan jelas kekurangannya. "Bukankah seharusnya kamu mengagumiku karena bisa menemukan pacar dengan penampilanku?" Qin Fan tiba-tiba berkata, "Ya, gadis mana yang buta dan jatuh cinta padamu?" "Persetan." Yun tertawa keras, lalu berkata secara misterius, "Aku akan memperkenalkanmu nanti. Kamu harus lebih bersemangat, jangan memasang wajah matimu yang dingin." Tepat ketika Lin Yun selesai berbicara, seorang gadis berjaket hitam datang dari belakang bus, melihat Lin Yun, dan berteriak dengan suara lembut, "Lin Yun, aku akan naik bus, ada apa? Kamu lakukan di sini, Lin?" Yun segera mengangkat alisnya ke arah Qin Fan, "Kami datang." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berbalik dan berlari, mengangguk dan membungkuk, menarik gadis itu. Qin Fan tiba-tiba merasa bahwa Lin Yun cocok untuk memuja Chu Tianxiong sebagai gurunya, dan dia dapat mendirikan sekolah khusus di masa depan, dengan semua nama sudah jadi. "Hei, Yun Yun, ini adalah saudara baik Qin Fan yang kuceritakan padamu. Dia sangat baik bahkan instruktur klub olahraga tidak cocok untuknya." Lin Yun berjalan mendekat dan memperkenalkan diri dengan bangga. Zhang Yun tersenyum sangat sopan, "Hai Qin Fan, nama saya Zhang Yun, saya pernah mendengar nama Anda sebelumnya." "Halo." Qin Fan menjawab sambil tersenyum dan mengangguk. Namun, dari mata Zhang Yun, Qin Fan melihat penghinaan. Lin Yun berkedip pada Qin Fan, "Hei, bagaimana kabarmu, bukankah Yun Yun cantik?" "Iya." Qin Fan mengangguk tanpa komitmen, jelas, gadis ini juga bukan orang yang baik. Namun, dari segi kecantikan saja, gadis ini terbilang di atas rata-rata. Memang tidak mudah bagi Lin Yun untuk menemukan gadis seperti itu.
Qin Fan tidak ingin mengingatkannya lagi, selama gadis ini tidak mengkhianati kakaknya seperti Jiang Tingting, Qin Fan hampir tidak bisa menerimanya. Zhang Yun berkata dengan suara rendah, Lin Yun, kereta akan segera dimulai, ayo naik kereta dulu. Oke. Qin Fan, sampai jumpa, ayo pergi bersama. Lin Yun menyapa, berbalik dan kiri. Berjalan keluar dari sidang Qin Fan, Zhang Yun mengeluh dengan suara rendah, ini adalah saudara yang sangat kuat yang kamu sebutkan. Iya. Dia mengalahkan seluruh klub olahraga sendirian, bukankah dia luar biasa? Bahkan jika kamu baik, kamu hanya bisa bertarung sedikit. Sekarang adalah era memperebutkan koneksi dan modal. Dibandingkan dengan Chen Jianfeng dan yang lainnya, mereka bukan apa-apa. Kamu mengatakan itu tentang saudaraku. Lin Cloud tampak serius. Zhang Yun adalah wanita yang cerdas. Ketika dia melihat Lin Yun berdiri, dia segera melepaskannya. Oke, saya akan mengatakannya dengan santai, dan apa yang saya katakan itu benar. Masuk ke mobil, saya menang, jangan bicara tentang dia di masa depan. Selama dia tidak memfitnah saudaranya, Lin Yun segera kembali ke sifatnya yang menjilat anjing. Setelah Lin Yun pergi, Murong Linger datang dan berteriak dengan suara manis, kakak Qin Fan, masuk ke dalam mobil, mobilnya akan mulai. Oke. Qin Fan mengikuti Murong Linger ke salah satu mobil. Ada beberapa kenalan di dalam mobil, mereka adalah Chen Jianfeng dan lingkaran kecilnya. Melihat Qin Fan muncul, wajah Chen Jianfeng, Tang Cucu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Tatapan Qin Fan menyapu wajah mereka dengan cepat, tanpa berhenti, dia berjalan melewati mereka dan duduk di kursi belakang. Murong Linger berada di posisi yang sama dengan Tang Cucu, dan segera setelah Xiao Nizi duduk, Tang Cucu merendahkan suaranya dan berkata, Linger, kenapa kamu memanggilnya? Murong Linger berkata dengan misterius, Cucu, kali ini aku ingin memberimu kejutan. Murong Linger merasa bahwa Cucu tidak dapat salah memahami Qin Fan sepanjang waktu, dia ingin membiarkan Tang Cucu melihat kekuatan sejati Qin Fan melalui aktivitas ini. Saya yakin pada saat itu, Tang Cucu pasti akan terkejut. Apalagi kebanyakan dari mereka akan langsung mati. Menyaksikan orang lain mati, seperti melacur gratis, adalah hobi umum manusia. Dewi juga manusia, dan alam tidak terkecuali. Tang Cucu meringkuk bibirnya, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, saya harap ini tidak mengejutkan. Liu Mengyao menjadi tertarik, dan buru-buru bertanya dengan gosip, kejutan apa? Mungkinkah Cucu juga anak haram dari seorang bos tertentu? Yao, apa yang kamu bicarakan? Tang Cucu tersipu, dan mengulurkan tangan untuk mencakar ketiak Liu Mengyao. Murong Linger menutup mulutnya dan mencibir, ketiga gadis itu tiba-tiba tertawa bersama. Chen Jianfeng dan Zhang Kai memandangi gadis-gadis yang membuat keributan, dan ada senyuman di sudut mulut mereka, yang enak dipandang. Tentu saja, jika itu jenis Sister Feng, itu masalah lain. Qin Fan, Ye Qingcheng dan Xia Zhu duduk di belakang. Melihat ketiga putri Tang Cucu yang membuat kekacauan, mata Ye Qingcheng menunjukkan kerinduan. Dia juga seumuran dengan mereka, tapi dia menanggung tekanan lebih berat dari mereka. Saat ini, Guru Li yang memimpin tim, berdiri dan berkata, semuanya, diam, dan izinkan saya memberitahu Anda tentang rencana perjalanan kami. Ya, ketika Anda tiba di tempat tujuan, Anda tidak boleh membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan ekologis, dan yang terbaik adalah mengikuti pemimpin Anda masing-masing dengan cermat dan tidak terpisah. Apakah kamu sudah mendengar dengan jelas? Dengarkan. Dengan jelas. Siswa mereka seperti menjawab pertanyaan di kelas, dengan suara yang seragam. Setelah berbicara, Guru Li duduk. Mobil juga dengan cepat memasuki kecepatan tinggi, dan bergerak maju dengan mulus sepanjang jalan, dan tiba di tempat tujuan 2 jam kemudian. Semua orang mengemasi barang-barang mereka dan keluar dari mobil satu demi satu. Murong Linger bergegas ke belakang dan berteriak, Qin Fan, mari kita bersama nanti. Oke. Qin Fan menjawab dengan ringan, yang membangkitkan kecemburuan semua anak laki-laki. Hei, Qin Fan benar-benar menikmati berkah menjadi setara dengan semua orang.
Ya, satu Ye Qingcheng tidak cukup, tapi ada Murong Ling'er lain. Tidak bisakah dia mengalahkan beberapa? Bukankah gadis-gadis mencintainya sekarang? Punya uangnya. Generasi kedua yang sedikit kaya mempertanyakan jiwanya. Setelah keluar dari mobil, Tang Cucu memandang Murong Ling'er yang berdiri di pinggir jalan menunggu Qin Fan, dan sedikit mengernyit, "Ling'er, apakah kamu tidak bersama kami?" "Cucu, tunggu Qin Fan. Aku buat janji dengannya, mengerti?" Murong Ling'er tersenyum meminta maaf. Tang Cucu menggelengkan kepalanya, dan diam-diam memfitnah di dalam hatinya. Tampaknya jika Ling'er mengerti bahwa Qin Fan bukan pasangan baiknya, satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah membiarkan Qin Fan melemparkannya ke hadapannya sekali. Liu Mengyao menjulurkan kepalanya dan bertanya, Cucu apakah kita masih ingin bersama Qin Fan itu? Dia pembuat onar." Tang Cucu merasa tak berdaya. Tunggu, siapa yang membuat Ling'er terobsesi dengannya? Setelah menunggu sebentar-sementara, Qin Fan dan Ye Qingcheng, Xia Zhu dan yang lainnya turun dari mobil. "Qin Fan, ini!" teriak Murong Ling'er gembira, melambaikan tangannya. Xia Zhu cemberut, dan berbisik di telinga Ye Qingcheng, "Nona, seseorang merampok suamimu." Ye Qingcheng mencubit lengannya, "Diam." Sambil berbicara, mereka bertiga sudah berjalan ke sisi Murong Ling'er. Qin Fan memandang Murong Ling'er, tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia mengabaikan Tang Cucu dan yang lainnya. Hanya 2 langkah lagi, Lin Yun berlari bersama Zhang Yun. "Qin Fan, ayo pergi bersama." "Oke." Qin Fan mengangguk. Zhang Yun melirik Qin Fan dan mengangguk tanpa ekspresi, sebagai salam. Namun, ketika dia melihat Chen Jianfeng, Zhang Kai dan yang lainnya di samping, dia segera menjadi sangat gembira, dan melangkah maju untuk menyapa dengan ekspresi menyanjung, "Tuan Muda Chen, Tuan Muda Zhang, suatu kehormatan bisa bersamamu." Lin Yun tiba-tiba tampak malu. "Qin Fan, jangan pedulikan." Xiao Yun selalu mengagumi Chen Jianfeng. Chen Jianfeng melirik Qin Fan, ekspresinya tenang di permukaan, tetapi ada kebanggaan di matanya. "Kamu, selamat datang, mari kita pergi bersama."